Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran kimia untuk kelas 11 di semester 1. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin yaitu senyawa hidrokarbon. Untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai isomer. Apa itu isomer? Sebelum kita mengetahui pengertian isomer, kita lihat struktur dari senyawa berikut. Struktur yang pertama, ini adalah struktur rantai lurus, sedangkan struktur yang kedua adalah struktur bercabang. Sekarang kita beri nama untuk struktur 1. Nama untuk struktur 1 adalah N-pentana, sedangkan struktur yang kedua namanya adalah 2-metilbutana. Kenapa dikatakan 2-metilbutana? Karena kita lihat cabangnya letaknya di C nomor 2. 1, 2, 3, 4. Berarti 2-metilbutana. Apakah ada perbedaan dari nama struktur tersebut antara struktur 1 dan struktur 2? Ya, tentu ada. Sekarang kita lihat jumlah atom C dan atom H dari kedua struktur. Untuk struktur yang pertama, mari kita hitung jumlah atom C dan atom H. Sekarang kita mulai atom C 1, 2, 3, 4, 5. 5 atom C. Atom H 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 2, 9 tambah 3 sama dengan 12. Sekarang kita tuliskan rumus molekulnya C5H12. Sekarang untuk struktur yang kedua, mari kita hitung jumlah atom C dan atom H-nya. Jumlah atom C 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah atom H 3 tambah 1, 4 tambah 3, 7 tambah 2, 9 tambah 3, 12. Sekarang kita tuliskan rumus molekulnya C5H12. Apakah ada persamaan dari kedua struktur tersebut? Ya, tentu ada. Sekarang kita lihat rumus molekul antara struktur 1 dan struktur 2, rumus molekulnya sama. Karena ada persamaan struktur molekul, maka kedua struktur ini dikatakan isomer. Apa itu isomer? Jadi, isomer adalah suatu senyawa dari beberapa senyawa berbeda yang memiliki rumus molekul yang sama. Oke, sekarang kita ke senyawa alkana. Isomer alkana. Jadi di isomer alkana ini ada satu isomer namanya isomer struktur. Jadi isomer struktur itu yang berbeda itu letak dari cabangnya. Sekarang kita lihat ke contoh. Contoh soal. Tentukan jumlah isomer dan berikan nama senyawa dari C5H12. Perlu diingat C5H12 ini namanya adalah pentana. Namanya adalah pentana. Sekarang kita selesaikan soal berikut. Langkah awal, kita buat rantai lurus terlebih dahulu. C-nya ada 5, kita buat C-nya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ada 5, berarti namanya normal pentana. Kenapa dikatakan normal? Karena bentuknya rantai lurus. Selanjutnya yang kedua, kita beri nomor terlebih dahulu sebelum lanjut ke nomor 2. Nah, ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang kedua, isomer kedua, untuk C di nomor keempat, kita pindah ke nomor 2. Jadi, untuk yang nomor 4 ini,
kita pindah ke nomor 2 dijadikan sebagai cabang. Sekarang kita lihat. Nah, karena diambil 1, maka tinggal 4 rantai lurusnya. Kita pindah ke nomor 2. Karena dipindah di nomor 2, jadi H yang di sini berkurang 1 pindah ke bawah. Karena C ini tangannya 4, jadi perlu dihitung lagi. 1, 2, 3, 4. Yang bawah 4 juga. Ini 3 tambah 1, berarti 4. Sekarang beri nomor 1, 2, 3, 4. Cabangnya di nomor 2, berarti namanya 2-metilbutana. Sekarang yang ketiga, kita ambil 1 lagi di nomor 3, kita jadikan cabang, kita pindah ke nomor 2. Pindah ke nomor 2. Nah, kita pindah ke nomor 2. Karena pindah ke nomor 2, otomatis H yang di sini berkurang. Jadi ini ada kesalahan sedikit. H di sini seharusnya tidak ada karena C tangannya jumlahnya ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi tidak perlu ada H lagi. Sekarang penamaannya. Karena cabangnya di nomor 2 ada 2, berarti tulis dua-duanya. 2,2. Jumlahnya ada 2, berarti dikasih awalan di. Nama cabangnya adalah metil, berarti dimetil. Rantai utamanya ada 3, berarti propana. Sekarang jumlahnya kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. Berarti isomer dari C5H12 jumlahnya ada 3. Sekarang isomer alkana. Jadi di isomer alkana ini ada 2 isomer, isomer struktur dan isomer geometri. Isomer struktur itu terdiri dari isomer kerangka dan posisi. Yang pertama, isomer kerangka. Untuk isomer kerangka yang berbeda adalah letak cabangnya. Sekarang kita lihat untuk heksena. Struktur yang pertama, kita lihat ini struktur rantai lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, isomer kerangka ini yang berbeda letak metilnya. Jadi yang nomor 5 ini kita ambil 1, pindah ke nomor 2. Kita pindah ke nomor 2, nanti bentuknya seperti ini. Nah, jadikan metil berarti jadikan cabang namanya 2-metil 2-pentena. Jadi ini kayak yang senyawa alkana, dia yang berubah hanya letak dari cabangnya. Berarti ini namanya isomer kerangka. Kemudian isomer posisi. Yang kedua adalah isomer posisi. Jadi isomer posisi ini hanya dimiliki untuk senyawa yang memiliki rangkap, baik itu rangkap 2 ataupun rangkap 3. Sedangkan untuk senyawa alkana itu tidak memiliki isomer posisi karena dia tidak memiliki rangkap. Sekarang kita lihat struktur 1 dan struktur 2. Kita lihat perbedaannya. Nah, strukturnya yang berbeda adalah letak rangkapnya. Jadi yang pertama rangkapnya di nomor 1, yang kedua rangkapnya di nomor 2. Jadi ini namanya isomer posisi. Selanjutnya isomer geometri. Jadi isomer geometri ini hanya dimiliki untuk senyawa alkena. Perlu diingat, isomer geometri hanya dimiliki oleh senyawa alkena. Jadi cirinya gimana? Yaitu atom C yang berikatan rangkap itu harus mengikat 2 gugus atom yang berlainan. Sekarang kita lihat ada struktur. Nah, jadi di isomer geometri ini ada istilahnya cis dan trans. Jadi cis itu artinya letak senyawa atau unsur yang sama itu letaknya bersebelahan atau sejajar. Yaitu letaknya sejajar. Jadi di sini yang sejajar itu adalah CH3, CH3. Jadi letaknya sejajar. Kemudian nanti penamaannya gimana? Jadi penamaannya itu penomoran dimulai dari C yang paling ujung. C yang paling ujung. Jadi dari sini atau dari sini.
kita dari kiri saja yang lebih mudah. Jadi kita kasih nomor 1, 2, 3, 4. Berarti rangkapnya di nomor 2. 4 berarti jumlahnya 4, namanya Butena. Karena letaknya sejajar berarti dikasih awalan cis. Namanya cis 2 Butena. Sekarang untuk yang berseberangan nih. Karena berseberangan berarti nama depannya diganti. Dia adalah namanya trans. Trans itu artinya berseberangan, ya. Perlu diingat cis sama trans, sejajar dan berseberangan. Sekarang contoh soal untuk isomer alkena. Tentukan jumlah isomer dari senyawa C5H10. Sekarang kita selesaikan langkah pertama, itu cari rantai lurus. Kita buat rantai lurusnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rangkapnya kita taruh di nomor 1. Ya, letaknya nomor 1 karena nomor 1 berarti namanya 1 pentena. Sekarang kita ambil 1, kita pindahkan ke nomor 2 dijadikan cabang. Nah, jadi kita ambil yang nomor 4, kita pindahkan jadikan cabang. Jadi jadikan cabang berarti namanya 2-metil 1 butena. Nah, yang ketiga, karena bisa di nomor 2, nomor 3 cabangnya, kita pindah lagi ke nomor 3. Berarti namanya 3-metil 1 butena. Kemudian yang keempat, ini karena langsung ke nomor 5, jadi nomor 4-nya terlewat. Jadi yang keempat itu ada rangkapnya ini letak posisinya di nomor 2. Karena letak posisinya nomor 2, maka namanya 2 pentena. Kemudian isomer yang kelima, kita ambil 1 jadikan cabang, berarti namanya 2-metil 2 butena. Yang keenam, ini ada isomer geometri bentuk cis, itu artinya berseberangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cis 2 pentena. Kemudian ada yang sejajar dan berseberangan. Maaf, untuk yang nomor 6 tadi sejajar, artinya cis. Kemudian yang berseberangan ini namanya trans. Jadi jumlah isomer untuk C5H10 jumlahnya ada 7. Yang terakhir ini adalah isomer alkuna. Jadi isomer alkuna ini hanya terdiri dari isomer kerangka dan isomer posisi. Jadi untuk isomer kerangka yang berbeda itu adalah letak cabangnya. Ada yang nomor 1, nomor 2, ada yang terlurus, berarti namanya isomer kerangka. Kemudian untuk isomer posisi yang berbeda adalah letak posisi rangkapnya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Untuk lebih pahamnya, kita langsung ke contoh soal. Tentukan jumlah isomer dari senyawa C5H8. Mari kita selesaikan soal ini. Yang pertama, kita buat rantai lurus terlebih dahulu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Rangkap 3-nya letakkan di nomor 1. Berarti namanya 1 pentuna. Kemudian, rangkapnya kita pindah ke nomor 2. Nah, nomor 2 berarti nanti namanya 2 pentuna. Kemudian untuk yang isomer ke-1 ini kan bisa dijadikan sebagai cabang. Jadi yang nomor 4 ini kita pindah atau kita ambil jadikan cabang ke nomor 3. Kenapa ke nomor 3 tidak ke nomor 2? Karena nomor 2 ini sudah 4 tangannya, 1, 2, 3, 4. Jadi tidak bisa dimasukkan unsur lain. Jadi kita pindahkan ke nomor 3. Nah, kita pindah ke nomor 3 berarti namanya 3-metil 1 butuna. Jadi jumlah isomer dari C5H8 jumlahnya sebanyak 3 isomer. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini untuk materi isomer. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.